الله تعالى وبركاته. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pekan Ahad yang kedua di Masjidil Muallimin, kita sudah berjalan mengadakan kajian setiap malam Ahad. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dengan menggunakan kitab fikih Safinah Kashifatus Syajar, dan alhamdulillah masih pada bab tentang sholat, masih bab tentang sholat, bagian-bagian dari sholat. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini, di masjid ini, dari selesai sholat maghrib yang insya Allah nanti sampai sholat isya berjamaah, diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berharap mudah-mudahan di yaumil kiamat kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ketua DKM yang terhormat beserta para jajaran dan para jamaah sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita tentang sholat, yakni malam ini masuk kepada pasal tentang syurut takbiratul ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allahu bihi fid din wa dunya wal akhirah. Faslun, ini adalah satu pasal syurut takbiratul ihram. Adapun syarat-syarat takbiratul ihram, syarat-syarat takbiratul ihram sittata asyara, ada 16. Menurut pengarang kitab Kashifatus Syajar menyebutkan bahwa syarat-syarat takbiratul ihram itu ada 16. Antaqa'a halatal qiyami fil fardi. Yang pertama adalah hendaknya dikerjakan dalam keadaan berdiri fil fardi, ketika di dalam sholat fardu. Jadi hukumnya wajib dilakukan saat berdiri. Wa antakuna bil arabiyyati. Yang kedua adalah dibaca takbiratul ihram menggunakan bahasa Arab. Wa antakuna bil lafzil jalalati. Adapun yang ketiga ialah hendaknya takbiratul ihram itu menggunakan lafaz jalalah, lafaz jalalah. Wa fil lafzil akbaru, dan menggunakan yang keempat adalah menggunakan lafaz akbar.
disambung. Yang keempat itu adalah menggunakan lafaz Allahu Akbar. Wa tartibu, dan adapun yang kelima adalah tartib, berurutan. Bainal lafzaini, di antara dua lafaz, yakni lafaz Allah dan lafaz Akbar. Wa alla yamudda, dan hendaknya tidak dipanjangkan hamzatul jalalati, huruf hamzah yang terdapat pada lam jalalah atau pada lafaz Allah. Itu tidak boleh dipanjangkan. Yang keenam, wa adamu maddi ba'i akbaru, dan adapun yang ketujuh, tidak adanya bacaan panjang pada lafaz atau pada huruf ba di lafaz akbar. Nanti kita insya Allah kita baca syarahnya. Yang kedelapan, wa alla yushaddida, dan hendaknya tidak mentasydidkan al-ba'a, huruf ba pada lafaz akbar tadi. Nah, itu yang ke-8. Wa alla yazida, dan yang ke-9, tidak boleh menambahkan wawan huruf waw sakinatan, baik sukun au mutaharrikatan atau waw berharokat, baina kalimataini, di antara dua kalimat. Allahu, nggak boleh nambahin waw, Allahu, nggak boleh nambahin waw, Allahu waw wakbar, Allahu wakbar, nggak boleh. Wala yazida, dan tidak menambahkan wawan huruf waw qabla jalalah, sebelum lafaz Allah, sebelum lafaz, berarti wallahu akbar. Wala yaqifa, dan tidak diperkenankan berhenti baina kalimatani, mohon maaf, baina kalimati takbiri waqfatan, tidak diperkenankan berhenti di antara dua kalimat takbir tadi, baik waqfatan tawilatan, berhenti dengan waktu yang panjang, au qasiratan, atau dengan waktu yang pendek, Wa an yusmi'a, dan adapun yang ke-12 adalah dia minimal bisa mendengarkan nafsahu, akan dirinya, tentang apa? Tentang jami'a hurufiha, tentang semua huruf-huruf yang dibaca di dalam takbiratul ihram. Jadi minimal dia baca, dia bisa dengar sendiri. Wa dukhulil waqti, dan adapun yang ke-13 adalah masuk waktu, fil muaqqati, dalam sholat yang memiliki waktu, seperti sholat maghrib, zuhur, yang terikat dengan waktu, ada waktu-waktunya. Wa iqa'uha, dan melaksanakan takbir halal istiqbali, itu harus menghadap ke arah kiblat. Takbirnya menghadap ke arah kiblat. Wala yukhilla, dan tidak boleh disela atau didahului, biharfin min hurufiha, dengan huruf dari huruf-huruf takbiratul ihram, tidak boleh disela antara huruf-huruf takbiratul ihram. Wa ta'khiru takbiratul ma'mumin an takbiratil imami, dan terakhir yang ke-16 yaitu mengakhirkan takbirnya seorang makmum dari takbirnya seorang imam. Itu ada 16, Pak. Alhamdulillah di bulan yang lalu kita sudah menyelesaikan syarat-syarat rukun sholat, syarat-syarat rukun. Mudah-mudahan tidak lupa, karena salah satu syarat sahnya
Salat adalah mengetahui mana yang rukun, mana yang fardu, mana yang membatalkan salat di dalam ketika mengerjakan salat. Dari rukun-rukun yang sudah dijelaskan atau kita kaji bersama-sama, ternyata dirinci terlebih di bab berikutnya akan dirinci lebih jelas lagi. Sebelum takbiratul ihram kemarin, alhamdulillah sudah sambil dimasukkan rincian tentang bagaimana cara melafazkan niat di dalam melaksanakan sholat. Pada malam kesempatan ini masuk kepada bab syarat takbiratul ihram. Merinci lagi bagaimana tata cara takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram merupakan salah satu syarat dari rukunnya sholat, maka wajib fardu ain penting untuk kita pelajari bagaimana cara melakukan takbiratul ihram dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan yang memang dibenarkan. Yang alhamdulillah mungkin langsung dari hadis-hadis dari para ulama, dari para asatidz, para kiai. Syarat takbiratul ihram ada 16, Pak. Luar biasa banyak ya, Pak. Cuma angkat tangan doang, Pak. Maaf. Dengan mengangkat tangan dimulai dengan takbir, ini syaratnya ada 16. Bayangkan, Pak. Ini saking pentingnya sholat. Baru satu rukun aja syaratnya ada 16. Jadi nggak main-main nih, terutama anak-anak. Lihat. Takbiratul ihram aja, tahu takbir? Coba takbiratul ihram gimana? Ya anak-anak, takbiratul ihram gimana? Ayo ikutin, Allahu Akbar. Bisa? Salat itu dimulai dengan takbiratul ihram. Gimana takbiratul ihram? Mengangkat kedua tangan seraya bibirnya mengucapkan Allahu Akbar. Nah ternyata itu ada aturannya, ada syarat-syaratnya, ada 16 pada KM, luar biasa. Angkat tangan gini doang, ada 16 syarat. Yang pertama, tapi insya Allah ini singkat ya. Yang pertama adalah antaqa'a halatal qiyami. Yang pertama hendaknya takbiratul ihram itu dibaca ketika sudah sempurnanya berdiri. Jadi Pak, kalau kita datang ke masjid harus tegak dulu berdiri, terutama anak-anak nih. Berdirinya dulu, berdiri sampai sini, udah sempurna, baru takbir. Sempurnakan dulu berdiri. Bagi yang mampu berdiri. Bagi yang mampu berdiri, wajib hukumnya berdiri di sholat fardu. Kalau dia mampu berdiri tapi melaksanakan takbiratul ihram duduk di sholat fardu, maka tidak sah. Tidak sah. Takbiratul ihramnya tidak sah. Satu rukun yang tidak terpenuhi, maka sholatnya pun tidak sah. Jadi saling keterkaitan. Itu yang pertama harus dilakukan. Kalau orang itu sakit, duduk, tidak mampu berdiri, sempurnakan duduknya, baru takbir. Menghadap ke hadap Allah. Kalau kurang lebihnya gini, ini adik-adik. Kalau mau sholat, datang, masuk barisan, itu serius. Nggak ngobrol, nggak bercanda. Serius. Lihatin tempat sujud, baru takbir. Allahu Akbar. Gitu. Baru sah sholatnya. Kalau ada yang takbir sambil ngobrol, berarti nggak sah. Nanti biar kasih tahu temennya yang belum ngaji. Itu sholatnya nggak sah, ulangi lagi. Allah, gitu ngobrol gitu ya. Allah, sambil gitu. Sah nggak itu? Nggak.
Ya, itu yang pertama. Yang kedua, wa antakuna bil arabiyyati. Adapun yang kedua menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab. Tidak diperkenankan menggunakan bahasa-bahasa selain bahasa Arab. Oh, saya jago bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris nggak bisa, Mak. Bahasa Sunda apalagi. Bahasa Jawa juga nggak boleh. Harus pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Nggak ada. Allah Maha Besar. Nah, nggak boleh. Nggak boleh diganti dengan bahasa yang lain. Tidak diperbolehkan. Jika menggunakan bahasa lain maka lam yasihu, maka tidak sah takbiratul ihramnya. Sekali lagi, jika takbiratul ihramnya tidak sah, maka salah satu rukun syarat sah salatnya tidak terpenuhi, maka salatnya tidak sah menurut hukum ilmu fikih. Wa antakuna bilabdil jalalati, dan adapun yang ketiga ialah hendaknya dia menggunakan lafaz jalalah. Sudah pakai bahasa Arab, pakai lafaz jalalah. Lafaz jalalah itu artinya adalah lafaz Allah. Lafaz Allah. Jadi nggak boleh selain pakai lafaz Allah. Oh, saya udah hafal al asmaul husna, nama-nama Allah yang 99. Ada yang hafal di sini asmaul husna. Al asmaul husna, nama-nama yang baik. Ada yang hafal? 99? Dikit. Baru dikit. Ya, dikit. Ya, dikit. Coba dikitnya berapa? Dua. Oh. Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabar. Alhamdulillah. Itu minimal dari 90 ya 10% dulu, 9 ya kan. Dikit-dikit ngapalin. Baik. Saya udah hafal al-asmaul husna. Diganti lam jalalahnya. Ar-Rahmanur Rahim, Mu'akbar. Nggak sama. Jadi lam jalalah, lafaz Allah tidak bisa digantikan. Jadi harus menggunakan lafaz jalalah. Jalalah itu ya ini lafaz Allah. Lafaz Allah. Wa bilafzi akbaru, dan menggunakan lafaz akbar. Setelah menggunakan lafaz Allah, nggak boleh diganti dengan yang lain. Dan yang kedua, kata yang keduanya adalah akbar, digabung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nggak boleh dengan yang lain. Nggak boleh diganti. Allahu Akbar. Itu yang keempat. Wa tartibu, dan adapun yang kelima yakni tartib, berurutan. Nggak boleh dibalik. Akbaru Allah. Nggak boleh. Iseng. Dari kemarin takbir Allahu Akbar mulu nih. Kali-kali dibalik gitu. Nggak boleh. Nggak sah. Ya. Kalau ngomong kan biasanya dibolak-balik ya. Biasanya dibolak-balik. Nah, ini nggak boleh kalau ibadah dibolak-balik. Harus tertib. Berurutan. Dahulukan mana yang dahulu. Akhirkan mana yang akhir. Harus berurutan. Jadi tidak boleh dibaca akbaru Allah, harus Allahu Akbar. Nah, itu yang kelima. Adapun yang keenam, bainal lafzaini wa an la yamudda. Hendaknya tidak wa alla yamudda, dan adapun yang keenam hendaknya tidak membaca panjang hamzatul jalalati, huruf hamzah pada lafaz Allah. Nah ini Pak, mohon izin, mohon maaf. Ini sering banyak kekeliruan di sini satu poin. Ya. Terkadang saking mau khusyuk tapi nggak belajar ilmu fikih. Dipanjangin lafaz hamzahnya.
Allahu Akbar. Nah, dipanjangin hamzahnya, Pak. Ternyata menurut pengarang kitab Syekh Samir itu tidak boleh, Pak. Kenapa tidak boleh? Beliau menjelaskan, Syekh Al-Nawawi Al-Bantani mensyarah bahwa jika hamzahnya dipanjangkan maka lafaz itu berupa jadi kata istifham. Ma huwa istifham? Al-istifhamu ay as-su'al. Jadi orang itu jadi kalimat tanya. Jadi lafaznya, mohon maaf, maknanya bukan lagi Allah Maha Besar, tapi apakah Allah Maha Besar? Nah, bahaya nih. Bahaya. Ini berarti sudah, kalau dia meyakini dan tahu lalu dipraktekkan, nah ini khawatir jatuh kepada syirik. Karena mempertanyakan apakah Allah Maha Besar. A itu huruf istifham, mempertanyakan. Ashrabu, apakah Anda sudah minum? Atau syrabu syai, atau syurabul qahwa, apakah Anda sudah minum kopi misalnya. Itu pakai A. A itu biasanya kalimat langsung. Huruf istifham, tanya. Nah, ini bahaya kalau hamzah yang pada lafaz Allahnya dipanjang. Jadi tidak boleh dipanjangkan. Allahu Akbar. Jangan sampai dibaca Allah. Nah, awas, hati-hati. Ini banyak, Pak. Kadang-kadang orang karena nggak ngeh, Pak ya. Saking ini Allah. Apalagi mohon maaf yang punya penyakit was-was. Ya kan? Nih. Ini was-was setan. Ini harus dilatih, dibiasakan. Itu yang keenam. Yang ketujuh, wa'adamu madibai akbaru, dan adapun yang ketujuh tidak adanya bacaan panjang pada huruf ba di lafaz akbar. Allah benar, akbar, karena kemarin udah belajar niat qasdu syai'in bi fi'lihi muqtarinan bi fi'lihi. Karena belum nyampe niatnya dipanjangin, Pak. Allahu Akbar. Nah, awas, hati-hati ini keliru. Ba-nya dipanjang, Allahu Akbar. Nah, itu keliru. Tidak diperbolehkan. Nanti maknanya baru berubah. Bukan lagi Allah Maha Besar, tapi Allah yang mengeluarkan bunyi. Atau bahasa sehari-harinya bisa bedug, bisa gendang. Akbarun itu bisa diartikan gendang, bisa diartikan bedug, sesuatu yang mengeluarkan bunyi. Bahaya, Pak. Ternyata bahaya ini kalau akbaru takbiratul ihram doang ini, Pak. Ya, alhamdulillah. Itu yang ketujuh. Adapun yang kedelapan, wa alla yushaddida, dan hendaknya dia tidak mentasydidkan al-ba'u huruf ba pada lafaz Allahu Akbar. Jadi enggak dikasih tasydid. Allahu Akbar. Enggak ditahan, enggak akbar, enggak ada tasydidnya, langsung akbar langsung. Dan apalagi yang laki-laki jadi imam nanti takbir, ya harus memperhatikan, harus lebih detail lagi. Wa la yazida, dan adapun yang kesembilan, hendaknya tidak mendabahkan wawan huruf wawu sakinatan, baik huruf wawu yang mati sukun, au mutaharrikatan, atau huruf wawu yang berharokat fathah, kasrah, atau dhamma. Tidak boleh menambahkan huruf wawu
baik huruf wawu yang sukun ataupun berharokat, baina kalimataini, di antara dua kalimat. Allahu wakbar, wakbar, awas, wakbar. Atau dipanjangkan. Oh, saya emang enggak nambahin huruf wawu berharokat. Allahu akbar. Hu-nya dipanjangkan. Artinya itu menambahkan wawu sukun. Enggak boleh. Allah langsung. Karena di sana tidak ada bacaan mad. Langsung. Tidak ada bacaan panjang. Yang dipanjangkan adalah di huruf lam jalalahnya. Huruf lam pada lafaz Allah. Yang dipanjangkan itu adalah huruf lam di lafaz Allah. Allahu akbar. Tidak ada lagi yang panjang. Allahu akbar. Ya, coba adik-adik ikutin. Allahu akbar. Ayo sekali lagi, ulangi. 1, 2, 3. Sekali lagi. Masya Allah, akbarnya sambil gini. Allahu akbar. Gitu. Nah, gimana ya? Baca takbiratul ihramnya harus betul biar salatnya sah. Ya. Yang keberapa Pak sekarang? Nah, yang ke-10. Wala yazida, dan hendaknya tidak menambahkan wawan huruf wawu qabla jalalati, huruf wawu sebelum lafaz jalalah. Sebelum lafaz sebelum lafaz Allah itu tidak ada huruf wawu, tapi terkadang orang karena belum pernah ditalkin baca takbirnya, Pak. Karena hanya baru dengar doang, oh takbiratul ihram kalau sholat bacanya gitu, Allahu akbar. Sedapat-dapatnya aja. Ternyata wallahu akbar. Wah, itu jadi huruf qasam. Itu namanya huruf qasam. Depan itu namanya huruf sumpah. Ya. Nanti jadi maknanya berbeda. Wala yaqifa, dan hendaknya tidak berhenti baina kalimatayil at-takbiri. Tidak berhenti di antara dua kalimat takbir. Baik berhenti yang tawilah, yang panjang, au qasiratan, atau yang pendek. Jadi maksudnya gini, ketika baca jangan sampai dijeda. Allah akbar, gitu Pak. Allah akbar. Kalau jadi imam mungkin kedengaran mic-nya doang, mungkin ya mic-nya mungkin lagi error. Tapi kalau disengaja dia berhenti, Allah akbar, nggak boleh, harus nyambung. Allahu akbar, nggak boleh Pak. Kan suka ada tuh Pak ya. Allah akbar, nggak boleh. Baik yang pendek maupun yang panjang. Jadi nggak boleh dijeda. Jadi harus disambung. Allahu akbar, harus disambung. Baik itu menjedaknya itu tawilah atau qasirah, panjang atau pendek. Nah, itu yang ke-11. Yang ke-12 ini mohon izin, ini banyak juga kesalahan di kalangan para kaum muslimin, para penuntut ilmu. Yang ke-12 adalah wa an yusmi'a nafsahu jami'a hurufiha. Nah, ini yang ke-12 ialah hendaknya ketika dia mengucapkan takbiratul ihram minimal yusmi'a, dia mendengarkan bacaan apa yang dia ucap. Jadi bukan mulutnya doang, harus keluar bunyi walaupun hanya dia saja yang mendengar. Allahu akbar. Walaupun tetangganya, mohon maaf sebelahnya, itu nggak mendengar takbirnya dia, tapi dia wajib memperdengarkan ucapan takbirnya itu. Jadi ada takbiratul ihram dalam sholat itu ada dua. Ada takbir intiqal. Kalau takbiratul ihram itu wajib.
Labudda. Tapi kalau takbiratul intiqal, takbir intiqal, itu yang biasa kita lakukan. Itu dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu walaupun nggak dibaca, sah Pak. Hukumnya sunnah. Tapi kalau takbiratul ihram itu wajib. Harus terdengar minimal oleh telinga sendiri ucapannya. Jadi bukan mengayun atau menggerakkan mulutnya doang. Tapi nggak kedengeran. Minimal harus memperdengarkan ke telinganya Allahu Akbar. Tapi jangan juga kenceng-kenceng sampai ke ujung sono Allah, padahal dia imam juga bukan gitu. Ya, gitu. Kadang-kadang suka ada Pak, ya kan? Yang kenceng. Allah, itu saking semangatnya Pak. Saking semangatnya. Kecuali imam ya, kalau imam wajib biar terdengar makmum. Nah itu yang ke-12 banyak mohon maaf itu banyak sekali yang keliru. Tuh, jadi harus diperdengarkan takbiratul ihram itu harus terdengar minimal oleh dia sendiri seluruh hurufnya. Dan adapun yang ke-13 waduhulil waktu itu masuk waktu fil muaqqati pada sholat yang memiliki waktu. Maghrib Pak sholat. Jadi kalau Bapak sebelum Isya nih nanti udah takbiratul ihram sekarang ya nggak sah nanti. Jadi harus masuk dulu waktunya baru takbiratul ihram. Itu udah jelas, harus masuk waktunya. Wa iqauha dan adapun yang ke-14 yaitu melaksanakan takbir halal istiqbal, menghadap ke arah kiblat, wajib. Apa yang wajib menghadap kiblatnya? Minimal itu dadanya. Dadanya. Boleh kepalanya ke sini, boleh, tapi makruh hukumnya. Boleh yang lainnya bergerak ke sana, boleh, sah, tapi makruh. Yang wajib itu bagian dadanya, harus menghadap ke arah kiblat. Sempurnakan berdirinya, menghadap kiblat baru takbir. Wajib, hukumnya menghadap kiblat. Berdiri masuk waktu sholat lalu menghadap ke arah kiblat. Coba tuh yang keberapa itu? Yang ke-14 wala yukhilla biharfin min hurufiha, tidak menyela dengan huruf dari huruf-huruf takbir. Maksudnya ada yang ditambahkan dengan al-asmaul husna. Kalau tadi ngeganti, sekarang boleh nggak ditambahin lafaz jalalah, ditambah nama Allah yang lain, lalu sifat Allah yang maha besar. Contohnya Allahur Rahmanul Akbar gitu. Kata pengarang kita boleh, diperbolehkan, maksimal yang untuk lebih hati-hati hanya menambahkan 2 sifat, nggak boleh lebih. Jadi boleh Allahur Rahmanur Rahim Akbar. Lafaz Allah ini jangan sampai ketinggalan. Kalau tadi kan ganti ya, Allahnya nggak ada, ini nggak boleh. Ini lafaz Allahnya masih ada, ditambahkan sifat-sifat Allah yang lain. Hafal Asmaul Husna juga 99 semua dibaca nggak boleh. Itu maksimal 2, itu untuk kehati-hatian. Jangan sampai panjang. Allahul Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbaru Akbar. Jangan kepanjangan. Ya kan? Biar tambah keren katanya takbirnya, ya enggak? Wah, panjang nih takbirnya. Tapi itu menyalahi, enggak boleh dan bahkan tidak sah takbiratul ihramnya. Sekali lagi, jika takbiratul ihramnya keliru, tidak sesuai, maka tidak sah takbiratul ihramnya. Takbiratul ihramnya tidak sah, maka rukun salat salah satu rukun salatnya hilang. Ketika salah satu rukun salat hilang, maka salatnya sia-sia, tidak sah menurut hukum ilmu fiqh. Seperti itu Pak. Alhamdulillah Pak ya. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah. Ya, belajar takbiratul ihram Pak. Saya mah dulu belajarnya di pondok doang belajarnya. Ya. Jarang yang bahas tentang itu. Yang terakhir yang ke-16 banyak diketemukan juga. Ini yang terakhir Pak. Nih anak-anak, nih perhatiin.
Ini banyak kekeliruan di kalangan kaum muslimin hari ini. Yang ke-16 itu adalah wa takhiru takbiratul makmum. Kalau jadi makmum, takbirnya harus sudah selesai imam. Gak boleh mendahului imam. Imamnya takbir, Allah, di belakang takbir. Baru imamnya baru Allah, di sini udah Allahu Akbar. Kadang-kadang duluan makmumnya. Nah ini nggak boleh nih, nggak sah nih. Lihat, ingetin temennya. Harus nunggu imam dulu selesai. Selesainya sampai mana? Sampai Allahu Akbar, baru belakang Allahu Akbar. Insya Allah nih Pak, kalau dipraktekin nih Pak, dulu tertib. Termasuk rokaat yang lain. Ketika dari berdiri ke ruku, Allahu Akbar. Imam selesai baru makmum gerak Pak. Harusnya begitu. Kalau jadi makmum, makanya kalau kita jadi makmum, kita pelajari bagaimana jadi makmum yang baik dan benar. Jadi supir, bagaimana jadi supir yang baik dan benar. Kalau jadi penumpang ya Pak ya, nah, nggak boleh ganggu penumpang lain, ya kan? Kalau ada yang penumpang baru, geser dikit, ya nggak? Biar kebagian. Karena harus dipelajari Pak. Sholat juga sama. Jadi nggak sembarangan. Ini imam baru, Allah di belakang. Allahu Akbar. Ini imam yang mana? Depan apa belakang? Nggak boleh. Nanti kasih tahu temennya. Jadi harus selesai dulu imamnya. Allahu Akbar. Baru Allahu Akbar. Dan udah nggak usah ngobrol. Nggak usah bercanda. Nanti bercandanya kapan? Selesai sholat di luar. Ya. Niatin nih, masjid itu bukan tempat main, tempat ibadah. Boleh di sini, boleh. Tapi mainnya nanti di depan aja. Di sini tempat sholat. Gitu caranya ya.